Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan pimpin doanya sebelum belajar. Siapa? Doa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita belajar. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Baik, kalau sehat. Sudah sarapan kan pagi tadi? Sudah, Pak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Doni, Pak. Kemana Doni? Pergi mancing, Pak. Lain kali kasih tahu teman-temannya, kalau tidak hadir harus memberi kabar. Ya, Pak. Oke, kita langsung saja. Kita hari ini akan belajar tentang teks ulasan. Coba sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks ulasan? Enggak tahu, Pak. Jadi anak-anak, teks ulasan itu adalah suatu teks atau tulisan kritis yang disusun berdasarkan hasil penilaian, pengamatan, pertimbangan, dan pemeriksaan secara terperinci terhadap suatu karya, baik itu karya fiksi ataupun karya non-fiksi. Dan jenis teks ulasan ini ada 3 macam. Ulasan yang pertama itu adalah teks ulasan resensi informatif. Nah, teks ulasan resensi informatif ini biasanya berisi gambaran singkat, jelas, dan padat dari suatu karya. Artinya resensi ini tidak menyampaikan keseluruhan isi suatu karya, melainkan hanya memaparkan bagian-bagian yang pentingnya saja. Jenis teks ulasan yang kedua adalah resensi deskriptif. Nah, teks ulasan ini membahas secara detail pada tiap bagian-bagian dari suatu karya. Nah, teks ulasan ini umumnya dilakukan pada karya fiksi guna untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat dan pentingnya informasi dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis di dalam suatu karya. Teks ulasan yang ketiga yaitu resensi kritis. Nah, teks ulasan ini berbentuk ulasan terperinci terhadap suatu karya, tetapi lebih mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Berikutnya struktur teks ulasan. Nah, struktur teks ulasan ini anak-anak ada 4. Yang pertama, orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian yang berisi tentang pembahasan mengenai gambaran umum tentang suatu karya yang akan diulas. Jenis yang kedua, struktur yang kedua, tafsiran. Tafsiran ini berisi pembahasan spesifik tentang suatu karya yang akan diulas, atau lebih tepatnya mengenai kelebihan dari suatu karya tersebut. Struktur yang ketiga, evaluasi. Nah, pada bagian ini penulis mengevaluasi atau mengungkapkan pendapatnya mengenai apa yang akan dibahas pada karya tersebut. Struktur yang terakhir yaitu rangkuman. Nah, rangkuman ini biasanya berisi tentang kesimpulan dari suatu karya. Oke, Bapak punya contoh 2 teks ulasan. Bapak akan memberi kalian tugas dalam bentuk kelompok. Pak, bagi kelompok. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Oke, sekarang tugas kalian cari kelebihan dan kekurangan teks ulasan tersebut. Bapak beri waktu 5 menit. Silakan kerjakan sekarang. Oke, waktunya habis. Bapak minta setiap kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan Pak. Ini Pak, silakan berdiri. Kelompok 1. Aku Dari Doni. Oke. Silakan berdiri. Maju, baca. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan pada teks ulasan ini. Yang pertama, kekurangannya dulu. Kekurangannya pada teks ulasan ini yaitu kurang sempurna dalam penulisan EYD. Sedangkan dalam kelebihannya adalah menceritakan sesuatu yang kompleks. Baik sekali.
Opini kelompok 2 silakan maju. Iya Pak. Jadi yang saya pahami Pak ya, yang terkait kelebihan dan kekurangannya Pak. Yang pertama itu untuk kekurangannya itu pembahasan itu sulit dipahami Pak. Jadi kami agak sedikit asing dengan kata-kata yang baru ini Pak. Untuk yang kedua Pak, itu kelebihannya itu Pak, ini sangat menarik Pak. Jadi dibikin kayak karton Pak. Jadi ada warna-warni yang menarik Pak. Itu aja Pak. Nah, saya beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke. Berhubung waktunya habis, kita lanjutkan minggu depan ya. Bapak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.